Apakah benar Indonesia baru saja membeli jet tempur paling mematikan dari Amerika Serikat? Atau ini sekadar narasi yang dibesar-besarkan? Di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks, setiap keputusan terkait alutsista tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa pesan strategis, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, jangan salah dulu. Simak dulu pembahasannya, mari kita luruskan. Karena yang terjadi sebenarnya jauh lebih menarik dan jauh lebih strategis daripada sekadar transaksi pembelian biasa. Kita akan membedah isu ini melalui 3 sudut pandang utama. Pertama, menelusuri apakah benar terdapat keputusan pembelian baru oleh Indonesia atau sekadar bagian dari modernisasi yang sudah berjalan. Kedua, mengurai secara objektif teknologi yang dibawa oleh F-16 generasi terbaru, mulai dari avionik hingga kemampuan tempur yang relevan dengan perang modern. Dan ketiga, menilai implikasi strategisnya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan, termasuk bagaimana langkah ini memengaruhi dinamika deterrence dan respon negara-negara sekitar. Jika ditelaah secara faktual, hingga saat ini belum terdapat pengumuman resmi bahwa Indonesia melakukan pembelian jet tempur F-16 Fighting Falcon baru dalam waktu sangat dekat atau bahkan pada akhir pekan ini. Yang berlangsung justru merupakan kelanjutan dari program modernisasi armada yang telah berjalan beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan F-16 existing ke standar yang lebih mutakhir. Program ini dikenal sebagai peningkatan ke varian F-16 Volt Viper yang menghadirkan lompatan teknologi signifikan melalui penggunaan radar Active Electronically Scan Array, sistem avionik digital generasi baru, serta kemampuan integrasi persenjataan yang jauh lebih fleksibel. Dengan demikian, langkah ini bukan sekadar penambahan jumlah pesawat, melainkan peningkatan kualitas daya tempur secara menyeluruh. Dalam konteks militer modern, pendekatan upgrade seperti ini kerap dinilai lebih efisien dibandingkan pembelian platform baru, terutama bagi negara yang telah memiliki ekosistem logistik, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang matang dan familiar dengan platform tersebut. Yang jarang disorot adalah bahwa keputusan mempertahankan dan mengupgrade F-16 Fighting Falcon mencerminkan pendekatan strategis yang sangat pragmatis. Alih-alih mengejar teknologi paling mutakhir secara agresif dengan biaya tinggi dan resiko integrasi yang kompleks, Indonesia justru menempatkan keseimbangan sebagai prioritas antara efisiensi anggaran, kesiapan operasional, dan interoperabilitas dengan mitra seperti NATO. F-16 memang bukan platform terbaru, namun justru kematangannya menjadi keunggulan utama. Pesawat ini telah teruji dalam berbagai konflik, memiliki rantai logistik yang mapan, serta didukung ekosistem global yang luas. Dalam konteks peperangan modern, keunggulan tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh konsistensi kesiapan tempur dan kemampuan untuk dikerahkan setiap saat. Pada titik inilah, F-16 tetap relevan sebagai tulang punggung kekuatan udara yang andal dan terukur. Jadi, apakah Indonesia benar-benar membeli jet tempur baru yang mematikan pada akhir pekan ini? Jawabannya tidak sesederhana itu. Yang terlihat di permukaan hanyalah bagian kecil dari langkah yang lebih tenang, namun jauh lebih strategis dalam kerangka modernisasi kekuatan udara. Dalam dunia militer, keunggulan tidak semata ditentukan oleh platform paling baru, melainkan oleh kesiapan operasional, integrasi sistem, dan kemampuan merespons ancaman kapan saja. Di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berubah, pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian yang terukur. Namun pertanyaan yang lebih besar tetap terbuka. Apakah strategi bertahap ini akan cukup menjaga keseimbangan kekuatan? Atau justru Indonesia perlu mengambil lompatan yang lebih signifikan untuk menghadapi tantangan di masa depan?